Oktober tahun 2002 juga, Teater Barak akan mempersembahkan sebuah pertunjukan sosiodrama mutiara dari tanah Maluku, Marta Christina Tiahahu, karya sutradara Dado Tisna. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sponsor yang telah mendukung acara ini, di antaranya Krablin Clothing, Air Mineral TGM 99, Artes Indonesia, Koreograf Profesional Desain dan Printing, Pengkhianat Clothing Company, Garden Coffee, dan para pendukung ada di Spanduk Jawa Barat, ada grup orkes dangdut alias Agon, Nightlight Design, Teater Tinta Hitam, Minggu Malam Unpas PGSD, Teater Senapati Bandung, Teater Lima Wajah, ZTX Production, Forum Film Jawa Barat, dan Teater Rakyat Semarang. Kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan apresiasinya sehingga acara ini bisa berlangsung. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sekolah karena telah mengizinkan siswa-siswinya untuk mengapresiasi pertunjukan kami. Maka dari itu, kami ingin memberikan sebuah sertifikat kepada pihak sekolah sebagai bentuk rasa terima kasih kami kepada pihak sekolah. Kami persilahkan untuk perwakilan dari pihak sekolah untuk naik ke atas panggung dan menerima sertifikat dari kami yang akan diberikan oleh pimpinan produksi kami, yaitu Alfarizi Alamin. Untuk perwakilan dari sekolah, terima kasih sekali lagi untuk Ibu dan Bapak yang sudah mendukung kami dan mengizinkan siswa-siswinya untuk mengapresiasi pertunjukan kami. Nah, baiklah, sebelum pertunjukan ini kami mulai, ada beberapa peraturan yang harus penonton indahkan. Yang pertama, dilarang berisik, gaduh di dalam pertunjukan, selama pertunjukan. Yang kedua, dilarang makan dan minum di dalam gedung pertunjukan. Yang ketiga, dilarang merokok di dalam gedung pertunjukan. Yang keempat, dilarang mengambil gambar menggunakan lampu kilat atau flash. Yang kelima, HP dalam keadaan silent atau getar. Yang keenam, dilarang keluar masuk gedung pertunjukan selama pertunjukan berlangsung. Yang ketujuh, tepuk tangan hanya ada di awal dan di akhir pertunjukan. Baiklah, ini dia pertunjukan sosiodrama Mutiara dari Tanah Maluku, Marta Christina Tiahahu, karya sutradara Dado Tisna. Selamat menyaksikan.
kami. Tanah Maluku. Nah, anak-anak, ya, dia itu sedang memerankan tokoh perjuangan di masa lampau di tanah Maluku. Siapa tokoh itu? Namanya adalah Marta Christina Tiahahu. Iya, di usianya yang masih sangat muda, yakni 17 tahun, sama dengan kita sekarang ini, ia sudah berani mengangkat senjata ke medan perang dan membakar semangat para pejuang untuk melawan terhadap Belanda yang saat itu menduduki Maluku. Apa dia punya pacar? Kasihan pacarnya supaya tinggal perang. Kira-kira pacarnya posesif nggak ya? Iya sama deh, punya posesif nggak ya? Guys, jangan-jangan pacarnya dari salah satu pejuang juga. So sweet ya, berperang sama pacar. Hei, udah, jangan lanjut kemana saja. Kalian ini ya, Ih, Bapak, soalnya kebayang gitu kan, berperang sama pacar ketika salah satu yang lelah dan terluka, mereka berdua akan saling menguatkan. Aku aja sulit menemukan seseorang yang mau diajak berjuang bersama. Malah ditinggal di saat masa-masa sulit yang aku hadapi. sudah. Kalian ini malah ngomongin soal asmara, ya. Sudah, ya. Jangankan soal asmara, Marta sedikit pun tidak pernah berpikir tentang itu. Padahal Marta sama seperti kalian yang masih terobsesi dengan cinta. Kenapa? Karena Marta memikirkan tentang tanah airnya, tanah Maluku yang waktu itu dijajah oleh bangsa Belanda. Ia justru berpikir bagaimana caranya supaya Maluku ini terbebas dari penjajahan Belanda. Berarti dia jomblo. Sudah, ya, Bapak bilang sudah. Tidak usah bicara seperti itu lagi, ya, supaya lebih jelas, ya. Bagaimana kisah Marta Christina Tiahahu, bagaimana kalau kita bermain saja, ya. Bagaimana caranya? Kita aja nonton. Bapak kan sudah bilang kalian ikut serta dalam kisah ini, ya. Jadi kalian memerankan tokoh Marta di pertunjukan ini. Gitu, Pak. Bagaimana? Mengerti? Mengerti, Pak. Tuh lihat ke depan. Tuh, lihat. Penonton sudah datang untuk menonton kisah Marta Christina Tiahahu, bukan menonton kalian curhat. Ih, emang kenapa, Pak? Kalau nontonin kita curhat. Sudah, ya. Nih, coba Bapak ingin tahu dari mana saja ini? Ada dari SMK Medikakom? Contoh SMK Medikakom. Murid-muridnya ganteng-ganteng. Iya, cantik. Di sini, ya, masa muka murid lebih tua dari Bapak? Sudah. Ingat ya, ingat. Ini itu pertunjukan teater, bukan tontonan acara alay yang menjadikan hiburan semata. Tapi pertunjukan teater itu harus bisa ngasih contoh buat penontonnya, supaya nanti nih penonton pulang dari sini itu membawa bekal positif setelah menonton pertunjukan ini. Nah, itu mengerti? Mengerti, Pak. Kalau mengerti, Bapak punya sesuatu buat kalian. Lihat, ya. Apa, Pak? Jangan dekat, mundur, ya. Ya. Jangan berisik. Ya. Lihat. Ya.
Coba aku lihat layarnya sudah besar, coba perhatikan. Tagihan Anda belum dibayar lunas. Boleh dong, boleh pinjam ke pinjam daripada pinjam ke teman terus pura-pura lupa. Sudah. Pak, agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Sudah, jangan bercanda nih. Lihat, slide selanjutnya. Lima fakta zodiak red flag. Salah satunya Gemini. Ini. Emang tahu singkatan Gemini? Gelisah memikirkanmu di sini. Sudah ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, tuh itu dia rumah Marta Christina Tiara. Matanya mana, Pak? Tadi mana? Tuh, yang cantik jelita. Cantik banget ya. Oh, yang ini pas ya, Pak? Nah, ini Kapiten Paulus Tiahamu. Siapa Pak? Kapiten Paulus Jauh siapa? Kapiten Paulus Tiahamu itu adalah ayah dari Marta Christina Tiahamu. Ini coba lihat tuh, satu kali lagi tuh lihat tuh. Ya, siapa coba? Pernah lihat nggak di mana? Oh, iya. Siapa ya? Coba pernah lihat di mana coba? Oh, yang di uang 1000 itu ya. Pak, yang ada kumisnya. Coba, siapa? Yang kumisnya ini Pak, ini tak. Ini tak. Coba siapa? Aku seorang kapiten. Mempunyai penampakan. Tahu-tahu, Pak? Coba siapa? Kapiten Patimura. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Lihat. Lihat nih. Tuh. Perang tuh lihat. Ada tentara Belanda lawan pasukan Indonesia. Bapak, ada apa Bapak? Pesawat terbang. Bapak, saya mau nanya dulu. Itu benteng apa Bapak? Itu ya benteng Beperwitz. Yang kalian lihat ini adalah kisah Marta Christina Tiahamu. Nah, nanti kalian berperan. Ya, ada yang jadi Marta, ada yang jadi Kapiten Paulus, Kapiten Patimura. Ya? Oke. Apa yang jadi Marta siapa? Nah, cocok sekali. Pak, Cipung, Pak. Cipung, Pak. Yang jadi Kapiten Paulus? Pak Cipung, Cipung. Jangan cibung. Cipung, Pak. Aku. Oh, enggak. Aku. Dan Kapiten Paulus, Kapiten Patimura satu lagi siapa? Aku mau. Ya, berarti Bapak sudah bagi-bagi ya perannya? Ya. Sekarang silakan untuk pakai kostum dan bawa properti masing-masing. Ya? Oke.
Marta tadi sudah ada. Kapiten Paulus juga sudah ada. Kapiten Fatimura pun sudah ada. Siapa kamu? Jangan berisik, Kenapa jangan berisik? ada baju tidur, nanti bangun. Sini dulu. Ya, kebetulan sekali Bapak kurang satu aktor lagi. Ya. Jadi dengan Belanda, Aduh, saya nggak bisa bahasa Belanda, Pak. bisanya apa tuh? Mencintai dia dengan sepenuh hati. Gak perlu bisa bahasa Belanda, yang penting bisa acting. Oh, udah deh. Tapi saya mau mandi dulu ya, Pak. Ya udah, suatu ganti baju. Masa pimpinan Belanda ping-ping kayak gini? Ya. Tapi emang kita ditonton, Pak. Banyak sekali tuh lihat di atas, di bawah. iya. Banyak Halo, banget. iya. Oh, saya punya pantun buat penonton-penonton, Pak. Ada Pak Tatang bareng Pak Wawan. Cakep. Selamat datang, kawan-kawan. Satu lagi boleh, Pak? Coba apa lagi sok silakan. Dikulum, dikunyah. Cakep. Wassalamualaikum semuanya. Aduh, ya. Maafkan, Bapak. Ya. Maafkan tingkah laku murid-murid saya yang polos barusan itu. Karena realitanya begitulah remaja kita saat ini. Kurangnya pendidikan moral dan etika, baik itu dalam sekolah atau lingkungan rumah, membuat mereka mencari pembelajaran sendiri tanpa didampingi oleh orang yang ahli. Mestinya kita sebagai orang tua punya tanggung jawab atas kondisi psikologis anak kita supaya ke depannya tercipta generasi penerus bangsa yang tanggung jawab dan jujur, bukan generasi alay yang lemah akan kondisi sosial. Anak-anak sudah siap? Musik sudah siap? Oke, lighting sudah siap? Oke, penonton sudah siap? Siap! Kalau sudah siap, mari kita saksikan pertunjukan teater Marta Christina Tia Hau.
nama Kapitan Paulustiaha, rekan seperjuangan Kapitan Paulustiaha. Ibuku, Kiternela Warlau, meninggal ketika melahirkan. Karena itulah aku sangat dekat dengan ayah. Sekarang usiaku remaja, 17 tahun. Di saat gadis seusiaku disibukkan dengan urusan rumah dan asmara, aku lebih tertarik dengan urusan ayah, urusan Kapitan Patimura, dan urusan perjuangan melawan penjajah Belanda.
Iya, emang kayak gitu. Pemberontakan. Aku sedang memikirkan pemberontakan. Pemberontakan? Pemberontakan melawan Belanda maksudku. Lo gila. Pemberontakan seperti itu kan pemberontakan lelaki. Kita sebagai perempuan tidak ada kewajiban seperti itu. Kak. Betul, maka kali ini aku setuju dengannya. Anak gadis usia kita tidak perlu memikirkan hal yang begitu rumit seperti ini. Iya, Mata. Sudah kodratnya perempuan untuk tidak memikirkan hal seperti itu. Apalagi harus angkat senjata. Pemberontakan atau perjuangan itu hanya untuk para lelaki, bukan untuk perempuan seperti kita, apalagi di usia kita saat ini. Teman-teman, ini adalah tanah air kita, tempat kita lahir dan dibesarkan. Sekarang kampung halaman kita tengah dijajah oleh bangsa asing. Lalu apakah kita tidak mempunyai kewajiban untuk merebutnya kembali? Punya mata, tapi bukan kita, bukan perempuan. Para kaum lelaki saat ini sedang memperjuangkannya. Ayahmu, Kapiten Paulus, yang saat ini tengah melatih siasat. Begitu juga dengan Kapiten Fatimura. Dua pemimpin perang yang hebat itu dan juga para raja kita tentunya bisa merebut kembali tanah kampung ini, mata tanah kita. Iya, sudah dari takdir kita untuk tidak ikut campur dalam urusan laki-laki. Kita cukup berdiam diri saja di sini. Mengapa persoalan laki-laki dan perempuan harus menjadi pembeda dalam perjuangan? Bukankah ketika tanah ini masih dalam genggaman tangan kita, kita mempunyai hak yang sama antara laki-laki maupun perempuan? Lantas, ketika kita ingin merebut kembali tanah yang awalnya adalah milik kita bersama, kita perempuan seolah-olah tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk merebut kembali yang awalnya adalah milik bersama. Karena kita perempuan, maka dominasi laki-laki lebih kuat dibandingkan kita dari segala sisi. Betul, karena kita perempuan. Perjuangan itu milik bersama. Perjuangan adalah kewajiban kita bersama. Ini tanah air kita dan kewajiban kita, laki-laki ataupun perempuan, untuk merebutnya kembali. Tanah ini milik kita. Menjadi doa.
Saya? Kenapa harus saya? Kenapa tidak hanya saja Kapitan Paulus? Saya? Ya, Anda Kapitan Paulus. Tidak. Saya pikir Anda jauh lebih baik daripada saya. Kapitan Paulus, kau jangan terlalu berlebihan memujiku. Tidak berlebihan Kapitan Fatimura, karena memang itulah kenyataannya. Kita semua tahu bahwa Anda merupakan mantan sersan mayor dari tentara milisi Inggris. Dengan segudang pengalamannya dalam mengomandoi pasukan, saya kira Anda Kapitan Fatimura lebih baik dan Anda lebih beralasan. Tapi aku tidak bisa memutuskannya sendiri. Mesti harus ada persetujuan dari raja-raja tentunya. Justru itu Kapitan, mengapa saya berani mengusulkan hal tersebut kepada Anda? Karena ini merupakan usul dari para raja Maluku. Apa betulnya begitu, Kapitan Paulus? Ya, ketika Anda sedang dalam perjalanan menuju kemari, para raja menunggu saya. Kita semua bermusyawarah untuk menentukan siapa yang akan memimpin serangan pada benteng Durste. Kita semua sepakat, dan termasuk saya sepakat, bahwa Anda yang akan memimpin komando pasukan kami. Baiklah, aku terima. Terima kasih Kapitan Paulus. Semoga aku tidak akan mengecewakan rakyat Maluku untuk merebut kembali tanahnya dari para penjajah. Lalu, apa siasat kita, Kapitan? Kalau begitu, mari kita kumpulkan para pimpinan dan para raja-raja. Kemudian kita akan diskusikan bagaimana siasat perang nanti. Kapiten Paulus Tiahahu dan Kapiten Fatimura segera mengadakan musyawarah dengan para petinggi dan raja-raja Maluku. Sementara itu, di lain kesempatan, Marta tampak merlui. Ia sedang memantapkan hatinya supaya kali ini ia bisa ikut serta turun langsung ke medan perang.
Mengapa kau tampak murung dan gelisah? Hah? Marta, ayo ceritakan kepada Ayu. Ayah, Marta mau ikut. Ikut Iya, apa? Marta mau ikut berjuang bersama ayah dan dengan yang lainnya juga. Marta, sudah berulang kali Ayu bilang, kau masih kecil nak. Kau tidak boleh ikut berperang bersama kami. Berbahaya. Sudah berulang kali juga ayah, seharusnya ayah tahu bahwa Marta tetap ingin ikut bersama ayah. Ini sangat berbahaya nak. Lebih berbahaya lagi ketika kita tahu tanah air kita dijajah dan kita tidak berbuat apa-apa ayah. Marta ingin berbuat sesuatu bukan untuk ayah, Kapitan Patimura ataupun para raja, tapi untuk masa depan semuanya. Lalu, kalau kau ikut, apa yang bisa kau lakukan? Banyak hal. Marta bisa memutuskan tombak, melempar batu, atau Marta juga bisa membantu ayah dalam membawa senjata. Marta. Apapun Marta akan lakukan ayah. Marta. Yang jelas Marta tidak akan menyusahkan ayah dan Marta! Kalau kau ikut, kau akan apa ayah? Celaka. Mati? Ayah, peperangan akan selalu menyisakan kepedihan dan kematian. Dan Marta lebih baik gugur di medan perang ketimbang mati tanpa melakukan apa-apa untuk tanah airnya ya. Baiklah. Kalau begitu, ayah akan meminta izin kepada Kapitan Patimura. Dan kau bisa ikut berperang bersama kami. Seharusnya ayah tahu, Marta ini keras kepala seperti ayah dan tidak bisa dibujuk kalau sudah mengambil sikap. Terima kasih ayah. Sama-sama, Marta. terbang
Pak, ada pepatah lama mengatakan, ibu adalah sahabat pertama bagi anak perempuannya, dan ayah adalah cinta pertamanya. Oke, masih semangat? Masih. Sekarang kita masuk ke adegan perang. Ya, siap. Ya, ayo dipersiapkan. Ya, Ibu bantu Bapak dulu ya, bereskan. Oke Pak. Silakan. Pakai peralatan perang. Ya, disiapkan. Oke, karena ini adegan perang, saya ingin request ke pemusik buat suasana menegangkan mungkin, ya. Dan juga lighting pun sama, ya. Buat lighting sepenegangkan mungkin. Ya. Udah siap kata-kata? Yo, siap. Musik menegangkan. Perahu-perahu disiapkan. 2 hari kemudian, pasukan yang terdiri para rakyat dan para petani biasa yang dipimpin oleh Kapiten Patimura sudah berada di benteng Durslin, Saparua. Dalam serangan itu, Presiden Panjaitan terbunuh. Setelah benteng Durslin berhasil jatuh ke tangan rakyat pada tanggal 17 Mei 1817, seluruh pemimpin Nusa Laut ikut menandatangani perjanjian. Kemudian mereka semua sepakat untuk tidak lagi tunduk pada hukum kolonial Belanda. Setelah benteng Durslin berhasil kita kuasai,
maka kekuatan akan kita bagi. Kapitan Paulus, saya pimpinlah perlawanan menuju laut dengan dibantu Raja Keharusa. Siap Kapitan, laksanakan. Ayo Marta, ikut ayah. Kapiten Paulus Diahahu dan para pejuang-pejuang lainnya berhasil merebut benteng Beverwijck lewat serangan mendadak. Serdadu-serdadu Belanda yang terlatih secara militer pun harus terbunuh oleh pasukan tanah air yang hanya terdiri dari rakyat dan para petani biasa. Marta masih setia bersama sang ayah. Mereka dan para pasukan lainnya melanjutkan perjalanan ke Tenggara Saparua menuju daerah Ulan dan Ou. tidak merasa panik atas kemenangan rakyat Maluku yang berhasil menguasai dua benteng Belanda, yaitu benteng Saparua dan benteng Beverwijck di Nusa Laut. Lagi pula, kenapa aku mesti merasa panik? Karena kekalahan yang kalian alami. Itu bukan kekalahan, melainkan awal dari kemenangan. Siasat dan strategi apa yang kau punya? Dengan kekalahan yang kalian kira tadi, justru itu melahirkan gagasan baru buat aku bisa mengetahui kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh pasukan Maluku. Lalu, apa yang kau pikirkan? Sebagian besar pasukan kalian yang berada di Saparua dipimpin oleh Kapitan Patimura. Sedangkan Kapitan Paulus yang telah menduduki benteng Beverwijck kini tengah berada menuju Tenggara Saparua. Dan dengan begitu, di benteng Beverwijck
hanya ada sedikit penjagaan. Dan dengan begitu, aku bisa terfokus untuk mengambil kembali Beverly. Kalian hanya terdiri dari pasukan rakyat biasa yang tidak terlatih secara militer. Dari mana kau tahu informasi tersebut? Sebagian pemimpin daerah kalian takut akan mati. Lebih, mereka sangat tergiur akan harta dan kekuasaan. Beri mereka beberapa keping emas, dan dengan sukarela mereka menjadi pengikutku. Dia adalah utusan Khalifah, seorang pengkhianat. Perhatian, perhatian kepada seluruh warga atas himbauan Laksamana Muda Baiskes, juga perintah Letnan Kolonel Dupar bahwa benteng Beverly ini akan diambil alih kembali oleh pihak Belanda. Dia adalah salah satu pengkhianat bangsa dari sekian banyaknya tikus-tikus peliharaan Belanda. Kepada pihak Belanda, saya mewakili para raja Nusa Laut dan juga atas nama rakyat agar tidak terjadi lagi pertumpahan darah dan kehilangan banyak nyawa, maka saya menyerahkan kembali benteng Beverly ini kepada pihak Belanda. Adapun seterusnya, saya beserta para raja Nusa Laut akan melakukan perjanjian dengan pihak Belanda. Bang, pengkhianatan itu akal busuk Belanda. Benteng Beverly kini telah kembali ke tangan pemerintahan Hindia Belanda tanpa harus kehilangan sergadu-sergaduku yang berharga. Sementara itu, di daerah Ulat dan Ab terjadi pertempuran yang luar biasa. Pihak Belanda dengan pihak pasukan yang dipimpin oleh Kapitan Paulus sama-sama kehilangan banyak pasukan. Kita berdesak! Kita berdesak! Ayah, bagaimana sekarang? Kita sudah kehilangan banyak pasukan. Dan sekarang kita pun sudah kehabisan peluru untuk melawan ayah. Kita harus tetap maju, Marta. Kalau tidak, perjuangan kita akan sia-sia. Kembalikan senjataku. Semoga peluru yang tersisa dapat mengembalikan keadaan. Kau lekaslah sembunyi, Marta. Ajak juga kawan-kawanmu, Marta. Tidak, tidak bisa ayah. Aku tidak bisa membiarkan ayah dan yang lainnya berjuang tanpa aku. Sedikit apapun kemungkinan harus kita coba. Wahai rakyat Maluku, yang kini telah berjuang mempertahankan tanah airnya. Kita telah berhari-hari berperang melawan rajin Belanda. Mereka tahu kita bukanlah tentara terlatih dan bukan ahli militer. Kita berdesak, kita kehabisan peluru dan logistik perang. Kita berjuang dalam keadaan lapar dan dahaga. Tapi di ujung penghabisan perjuangan ini, kita maju ke garis depan. Ayo, ambil dan bawa apapun yang bisa kita gunakan untuk melawan. Bahkan dengan baju sekalipun, atau dengan tangan kita, atau dengan kepala kita, atau dengan gigi kita, jika hanya mulut kita yang tersisa untuk melawan. Ayo, kita tidak boleh menunjukkan rasa takut kita. Lawan Mena Haulala! Lawan Mena Haulala! Perjuangan yang sia-sia, pengorbanan tanpa perhitungan. Kami lebih tahu seluk-beluk peperangan karena kami belajar militer. Sedangkan mereka berperang hanya bermodalkan senjata seadanya. Itu tidaklah cukup. Para pemimpin-pemimpin mereka yang dari kalangan militer pun tidak banyak membantu. Mereka berperang hanya bermodalkan semangat yang membara. Sedangkan kami berperang dengan strategi, taktik, dan siasat. Siasat tinggi, strategi curang.
semua sah dalam cinta dan perang. Semua bisa dilakukan. Kalian adalah orang yang terhormat, berperang tidak dengan jiwa kesatria. Mereka berperang dengan jiwa satria, tetapi mereka akhirnya kalah dan isya. Pengawal, bawa tahanan itu kemari. Senang rasanya bertemu dengan musuhku. Salam hormat dariku. Ayah, lihatlah, jahanam paling anjingan di Belanda. Siapakah ini? Dari kabar yang kudengar, Kapitan Paulus Tiahamu berperang dengan anak sematawayangnya. Nikah anak itu seorang gadis muda pemberani yang mau melawan kamu. Siapakah kamu? Aku tidak suka untuk mengulangi pertanyaanku, dan juga aku tidak suka untuk menyakiti gadis sepertimu. Namanya Marta Christina Tiahamu. Marta Christina Tiahamu. Menyandang namamu dia. Tampaknya kegigihannya dan keberaniannya menurun darimu. Tapi semoga saja tidak dengan kebodohannya. Ayahku tidaklah bodoh. Benarkah? Ya, ia dengan pasukannya yang lain telah berhasil menguasai benteng Beverwyck dan membunuh pimpinan tentara kalian. Benteng Beverwyck telah kembali ke tangan pemerintahan Hindia Belanda setelah sebelumnya diserahkan tanpa perlawanan atas nama rakyat oleh guru Sosalisa. Tidak. Itu tidak mungkin. Kecintaan rakyat kalian terhadap tanah airnya tidak sebesar kecintaannya dengan harta dan keping emas. Kalian terlalu miskin sehingga mudah untuk dibeli. Tidak. Itu pasti salah. Rakyat Maluku sangat mencintai tanah airnya. Dan mereka tidak mungkin beriadat kepada bangsanya sendiri. Kapitan Paulus Tiahamu, kekalahan kalian bukan karena kehebatan kami dalam berperang, tetapi banyak di antara kalian yang lemah akan harta dan kekuasaan. Kapitan Paulus Tiahamu, dengan ini saya, pimpinan tertinggi militer Belanda, dengan ini saya umumkan bahwa Anda yang bernama Kapitan Paulus Tiahamu akan dihukum tembak dengan tuduhan sebagai pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Tidak, Anda tidak bisa menghukum ayah saya begitu saja. Itu sudah menjadi hukuman bagi pemberontakan. Ini tanah air kami. Kalian datang dari negeri antah berantah, kemudian menguasai tanah ini. Dan ketika kami ingin merebutnya kembali, kalian anggap kami pemberontak. Bangsa biadab, bangsa penjajah. Tidak. Kami menjajah. Justru kami mendapatkan izin untuk mendirikan pemerintahan kami di sini.
tanah Maluku. Dengan raja-raja kalian, kami bekerja sama. Mereka mendapatkan keuntungan dari kami. Dengan syarat, kami boleh mendirikan pemerintahan kami di sini, di tanah Maluku. Tidak. Itu hanya akal busuk kalian saja. Pengawal, Sedet Kapitan Paulus Diahu menuju ruang eksekusi. Tidak, Tuhan. Lebih baik saya saja yang dihukum mati, Tuhan. Jangan ayah saya. Beliau masih dibutuhkan oleh banyak orang. Tidak. Kau masih terlalu muda. Lagi pula, pemerintah Hindia Belanda tidak mengizinkan anak di bawah umur untuk dihukum tembak. Lagi pula, aku menyukai sikapmu. Pergilah, pulanglah kembali ke rumah. Tidak, Tuhan. Saya mohon, Tuhan. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Ibu saya tewas ketika melahirkan saya. Teman-teman saya, saudara saya semuanya tewas di medan perang. Hanya ayah saya saja yang saya punya. Kalau Tuhan tidak bisa menyelamatkan nyawa Yayan, hukumlah saja kami berdua, Tuhan. Jangan biarkan kami menanggung kematian dan hidup sendiri-sendiri. Kau menyayangi nyawamu atau nyawa putrimu? Ayah, Pulanglah, nak. Kembali ke rumahmu. Jalanmu masih panjang. Langkahmu masih terbentang. Jangan sia-siakan hidupmu. Terjatuh ke dalam lumpur kematian bersamaku. Pulanglah. Kau lebih pantas untuk hidup lebih lama. Kelak. Kelak kau akan melakukan banyak
jadilah seorang istri dan ibu yang baik pula. Kemudian, sudah. Kemudian nanti kepada anak-anak ceritakan kisah perjuangan kakeknya, Kapitan Paulus Tiahau, yang berjuang di samping Kapitan Fatimur dengan gagahnya. Juga ibunya yang memegang tombak, pantang untuk tak pesatan peluru telah. Ulang. Ulang. Apa? Lengkap sudah kesedihan yang dialami oleh Martha Christina Tiahau. Pada tanggal 17 November 1817, Kapiten Paulus Tiahau dihujam berondongan peluru oleh tentara Belanda. Tidak lama setelah itu, berita menyedihkan lainnya sampai kepada Martha. Kapiten Fatimura dituduh atas pengkhianatan oleh orang terdekatnya. Pada tanggal 16 Desember 1817, Kapiten Fatimura dan para pengikut setianya dihukum gantung oleh tentara Belanda. Kesedihan, kehilangan yang dialami oleh Martha Christina Tiahau tidak lantas membuat dia menyerah dan putus asa. Dalam hatinya masih berkobar api semangat untuk melawan tentara Belanda. Kehilangan para pimpinan perang dan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang terdekatnya tidak lantas membuat dia putus asa. Ia bersiasat kembali, mengumpulkan orang-orang yang tersisa yang masih mempunyai nyali untuk melawan tentara Belanda.
Ayah, ayah. pengorbanan. Pengorbanan adalah jalan terakhir dari perjuangan. Ini tanah air kami dengan hukum adat pribumi. Jangan biarkan tangan asing menguasai tanah ini. Tanah air kami, tanah Maluku. Mata
dianggap gila dan juga berbahaya oleh tentara Belanda. Maka pemberontakan yang dilakukan oleh Martha dan orang-orang yang tersisa mudah sekali dibendung oleh tentara Belanda. Martha dan 30 orang lainnya berhasil ditangkap oleh tentara Belanda. Martha Kristinatiahu dan para pemberontak lainnya akan diasingkan ke tanah Jawa. Mereka akan dijadikan pekerja paksa di sana. Maka dari itu, masukkan mereka ke dalam kapal Everzen dan pisahkan Martha dari yang lain, karena dia sangat gila dan berbahaya. Laksanakan.
Demi tanah air ini, demi membebaskan tanah Maluku dari penjajahan dan perbudakan. Dalam sakitnya, dalam pengapnya kabin kapal, pada tanggal 2 Januari 1818, tepat 2 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-18, di perairan antara Pulau Buruk dan Manipa, Martha Christina Tiahahu menghembuskan nafas terakhirnya. Di saat para gadis lain sibuk untuk bersolek dan menanti lelaki idamannya, di saat masa patriarki masih sangat kental, Martha Christina Tiahahu hadir, mendobrak semua itu. Baginya kemerdekaan, kewajiban dan hak hidup semua orang adalah kebebasan kita bersama, tanpa memandang bulu, gender, ras, suku, dan agama. Beristirahatlah ia, bersatulah ia dengan bumi pertiwi, dengan tanah yang ia cintai, dengan tanah yang ia banggakan, tanah air, tanah pusaka, tanahku Indonesia, tanah air, tanah pusaka, tanahku Indonesia.
tanggal 20 Mei 1969. Secara resmi, Martha Christina Tiahahu ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Hebat kalian, hebat. Ya. Begitulah sepenggal cerita kisah tentang Martha Christina Tiahahu. Kita jadi terharu. Apa itu? Kita jadi merasa tidak berguna, Pak, sebagai generasi bangsa. Tidak boleh. Tidak boleh begitu. Ya, usia kalian itu masih panjang, masih bisa menjadi yang lebih baik. Ya, yang terpenting semua anak-anakku ya jangan terfokus memikirkan diri sendiri. Ada yang lebih penting daripada itu. Ya, orang tua, teman-teman, bahkan guru-guru kita. Ya, luangkan waktu kalian untuk orang-orang yang kalian cintai. Dan juga yang paling terpenting, ya, kalian harus bisa berbakti untuk nusa dan bangsa ini. Mengerti? Mengerti. Kalau sudah mengerti, mari kita tutup pementasan ini dengan menari dan bernyanyi bersama-sama. Ayo. Shalala
Nama aku Bibir. Pertanyaannya apa nih Tete Ayu? Jadi sebelum mendapatkan door prize ada pertanyaannya dulu. Pertanyaannya adalah kapan Kapten Paulus ditembak mati? Loh. Ayo. Kalau dari perhatiin pasti tahu. Kalau tadi dengerin dari awal sampai akhir tahu. Pokoknya clue-nya adalah 1 tahun sebelum Marta mati. Ayolah. Ayo diingat-ingat. Boleh gak ya? Sampai boro-boro. Dan nemu belum jawaban? Berapa? 16 Desember 1817. Benar enggak? Panitia yang lain? Paulus dapat berapa? 17 November 1817. Oh, yang benar ada yang 18, ada 17 ya? Tadi berapa? 18. Oh, 17. Akang sutradara. Akang sutradara. Ada do. Ini benar enggak Cina jawabannya Kapten Paulus dibunuh tuh tanggal 18 atau 17 Cina? Iya ya kan. Angka 17, siapa angka 17? Ya, Tete Ina yang dapat ini. Coba boleh lihat dulu nggak udah follow Barat Teater? Oke, udah boleh ini dapat kaos ya. Oke, makasih banyak ya Teh. Yang Untuk dapat kaos jangan sedih soalnya dapat voucher. iya dari Coffee Garden. Jadi kalau misalnya ke Coffee Garden dapat potongan 25.000 ya. Oke, terima kasih udah naik ke sini. Makasih ya. Sekali lagi terima kasih